Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan kabar tentang mekanisme P3K paruh waktu ya. Di sini dari Kedeputian Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara. Oke, di sini ada ketentuan pengadaan P3K paruh waktu ya. Di sini P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara atau yang disingkat ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan kesediaan anggaran instansi pemerintah ya. Di sini jabatan P3K paruh waktu yang dapat diusulkan yang pertama adalah guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Terus dilaksanakan bagi ya ini yang pertama adalah non ASN yang terdata tidak lulus dan tidak dapat mengisi lowongan formasi. Lalu selanjutnya kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K diprioritaskan secara berurutan. Lalu mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Lalu di sini pengangkatan P3K per waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Lalu pengusulan rincian kebutuhan P3K per waktu disampaikan melalui layanan elektronik BKN sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketersediaan anggaran instansi. Yang pada akhirnya status kepegawaian P3K per waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor identitas pegawai ASN. Berarti di sini untuk P3K paruh waktu itu mendapatkan NIP ya, nomor induk pegawai. Namun gajinya itu akan disesuaikan lagi dengan ketersediaan anggaran di tiap instansi ya. Lanjut, di sini juga ada mekanisme pengusulan ya. Yang pertama data tenaga non ASN, yang dilanjut ke pemetaan kebutuhan P3K paruh waktu, lalu penetapan kebutuhan P3K paruh waktu, lalu pengisian DRH, dan lanjut ke penetapan NIP P3K paruh waktu ya. Di sini jelas ya alurnya dari data tenaga non ASN ya, lalu ke pemetaan, penetapan, dan pengisian DRH yang untuk nanti akan terbit NIP P3K ya. Nah, di sini ada key and key ya. Apakah dapat diusulkan menjadi P3K per waktu? Yang pertama adalah non ASN tidak terdata R4 yang telah mengikuti seleksi. Non ASN tidak terdata yang mengikuti seleksi CPNS. Non ASN yang tidak lulus namun mengundurkan diri APS. Non ASN yang lulus namun TMS tahap 2. Non ASN yang lulus namun tidak mengisi DRH. Non ASN terdata yang TMS karena memilih formasi di luar instansi. Non ASN terdata yang tidak hadir seleksi. Lalu jawabnya di sini semua non ASN terdata yang telah mengikuti ujian CET ataupun non ASN tidak terdata yang mengikuti ujian CET P3K. Untuk non ASN tidak terdata tidak disebutkan pada Kemenpan 16. Jawaban aspirasi dari berbagai pihak menjadi diperkenankan. Nanti dasarnya dari penetapan kebutuhan P3K per waktu oleh Menpan RB ya. Jadi kalau yang ini ya tadi ya jawaban yang 1 sampai 7 itu yaitu ya iya, tidak, ya, tidak ya. Lalu untuk status THK 2 ya. Bagaimana untuk THK 2 yang tidak terdata di pendataan? Jika yang bersangkutan belum mengikuti ujian CET, maka tidak bisa diusulkan menjadi paruh waktu. Lalu pendidikan formasi di sini jika saat mendaftar formasi SMA dan punya ijazah sarjana, usul paruh waktunya apa bisa menggunakan ijazah sarjana. Di sini jabatan dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Jadi silakan untuk melakukan penyesuaian. Jadi bisa ya kalau misalkan yang sebelumnya itu daftar ke teknis dengan ijazah SMA, bisa nanti disesuaikan dengan ijazah yang terakhir ya. Terus pemilihan pendapatan P3K paruh waktu. Di sini adakah kewajiban untuk memilih peserta P3K per waktu berdasarkan ranking nilai? Apakah jabatan dan unit kerja P3K per waktu harus sesuai dengan yang dilamar? Di sini teman-teman bisa baca ya langsung jawabannya. Tutup enggak.
Nanti teman-teman di sini bisa baca sendiri. Nanti untuk filenya saya sediakan di kolom komentar ya. Di kolom komentar ya. Baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.